Saat ini kan masih ramai ya diperbincangkan tentang konflik Palestina dan Israel. Aki punya pandangan nggak tentang ini? Isu Israel dan Palestina melibatkan kompleksitas sejarah, politik, dan konflik etnis yang tidak selalu mudah untuk dijelaskan atau dinilai secara sederhana. Beberapa pihak telah mengaitkan peristiwa di kawasan tersebut dengan berbagai tudingan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, konflik etnis, dan kontroversi seputar pemukiman Israel di wilayah tepi barat. Sejumlah organisasi dan individu telah menuduh Israel melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks konflik dengan Palestina. Beberapa di antaranya menganggap tindakan tertentu seperti pembangunan pemukiman Israel di wilayah tepi barat dan jalur Gaza sebagai bentuk aneksasi dan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Palestina. Namun penting untuk diingat bahwa evaluasi terhadap situasi ini dapat bervariasi tergantung sudut pandang politik dan sejarah masing-masing. Seiring dengan itu, beberapa pihak mungkin menggunakan istilah genosida dalam konteks konflik Israel-Palestina ini untuk menggambarkan kekerasan atau tindakan pemerintah yang mereka anggap sebagai usaha sistematis untuk menghancurkan kelompok tertentu. Namun tidak semua pihak setuju dengan penggunaan istilah tersebut dan penilaian konflik ini seringkali sangat kontroversial. Perlu untuk dicatat juga bahwa konflik Israel-Palestina ini adalah isu yang sangat sensitif dan pendekatan terhadapnya perlu mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan sejarah yang kompleks. Diskusi terkait isu ini seringkali penuh dengan emosi dan juga perbedaan pendapat yang sangat tajam. Dalam penjelasan Aki tadi ada istilah genosida. Apa itu genosida, Ki? Genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian kelompok etnis, nasional, ras, atau agama tertentu. Tindakan genosida mencakup pembunuhan massal, pengusiran paksa, penyiksaan berat, pemusnahan budaya, dan upaya lain untuk menghancurkan kelompok tersebut. Istilah genosida ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang cendekiawan Polandia, Jewish, bernama Raphael Lemkin pada tahun 1944. Genosida dapat terjadi dalam konteks konflik bersenjata, rezim otoriter, atau tindakan kebijakan pemerintah yang sistematis. Penyebab genosida dapat melibatkan konflik etnis, konflik agama, atau penindasan politik. Salah satu contoh genosida yang paling terkenal adalah Holocaust selama Perang Dunia Kedua, di mana rezim Nazi di Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler mencoba untuk secara sistematis memusnahkan 6 juta orang Yahudi serta kelompok-kelompok lain yang dianggap sebagai musuh atau orang-orang yang tidak diinginkan oleh rezim tersebut. Konvensi Genosida Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948 secara resmi mendefinisikan genosida sebagai kejahatan di bawah hukum internasional, dan negara-negara anggota diwajibkan untuk mencegah dan menghukum tindakan genosida. Konvensi ini menetapkan bahwa genosida melibatkan tindakan seperti pembunuhan, penyiksaan, pengusiran, dan perampasan hak-hak dasar dengan maksud untuk menghancurkan kelompok tertentu. Nah, hingga saat ini upaya terus dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi genosida di seluruh dunia. Satu lagi, Ki, tadi Aki menyebutkan tentang aneksasi. Aki jelaskan aneksasi itu apa? Aneksasi adalah tindakan suatu negara untuk secara resmi mengambil alih suatu wilayah dari negara lain dan menggabungkannya menjadi bagian dari wilayahnya sendiri. Aneksasi seringkali melibatkan perubahan batas wilayah secara sepihak dan tidak diakui oleh hukum internasional atau komunitas internasional secara luas.
Proses aneksasi ini biasanya melibatkan pengumuman atau deklarasi resmi oleh negara yang mengambil alih wilayah tersebut, menyatakan bahwa wilayah tersebut sekarang menjadi bagian dari negara tersebut. Tindakan ini sering disertai dengan penggunaan kekuatan militer atau tekanan politik. Aneksasi dapat terjadi dalam konteks konflik bersenjata atau konflik politik dan dapat menciptakan ketegangan antara negara yang melakukan aneksasi dan komunitas internasional. Aneksasi itu sendiri sering dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama jika tidak ada persetujuan atau legitimasi dari negara yang terkena dampak dan komunitas internasional. Prinsip-prinsip hukum internasional mengakui pentingnya integritas wilayah suatu negara dan menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa intervensi eksternal yang tidak sah. Salah satu contoh kontemporer dari aneksasi yang kontroversial adalah aneksasi semenanjung Crimea oleh Rusia pada tahun 2014. Tindakan ini tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia dan dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Situasi semacam ini dapat menciptakan ketegangan dan memiliki dampak besar pada hubungan internasional. Ada juga Loki yang mengaitkan perseteruan Israel dan Palestina ini dengan sejarah para nabi. Nah, itu benar. Sejarah Israel dan Palestina memiliki signifikansi yang mendalam dalam konteks agama, khususnya dalam 3 agama besar atau Abrahamik yang terdiri dari Yudaisme, Kristen, dan Islam. Para nabi dari ketiga agama ini memiliki kaitan dengan wilayah tersebut dan klaim historis dan religius menjadi bagian integral dari narasi konflik ini. Bagi umat Yahudi, tanah Israel yang meliputi wilayah sekarang Israel dan Palestina dianggap sebagai tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada leluhur mereka, seperti yang dicatat dalam kitab Ibrani atau Taurat. Para nabi dalam kitab Ibrani tersebut seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud memiliki hubungan erat dengan tanah ini. Sejarah Kristen juga terkait dengan wilayah ini, terutama dalam konteks kehidupan Yesus Kristus. Kota Yerusalem yang terletak di wilayah Israel Palestina adalah tempat suci bagi umat Kristen. Sejarah Alkitab Kristen termasuk Perjanjian Baru mencakup peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, dalam Islam sendiri, khususnya dalam Al-Quran, wilayah ini juga memiliki nilai historis dan agama. Al-Quran menyebutkan kisah-kisah Nabi dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan tanah ini. Masjid Al-Aqsa di kota lama Yerusalem adalah salah satu situs suci bagi umat Islam. Klaim historis dan religius atas tanah ini menjadi salah satu faktor yang melibatkan dimensi agama dalam konflik antara Israel dan Palestina. Interpretasi agama dan pemahaman terhadap klaim-klaim ini dapat berbeda-beda di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda. Ya, kadang-kadang tokoh-tokoh agama dan nabi-nabi dikaitkan dengan narasi politik modern, baik oleh pihak-pihak yang berkonflik maupun oleh pihak-pihak yang mencari dukungan atau legitimasi dalam masyarakat. Yang harus kita perhatikan bahwa sementara faktor-faktor agama memainkan peran dalam konflik, faktor-faktor politik, ekonomi, dan sosial juga memegang peran yang signifikan. Penyelidikan yang mendalam dan analisis multidimensional diperlukan untuk memahami sepenuhnya kompleksitas konflik Israel dan Palestina ini. Faktor-faktor ini bersama-sama membentuk landscape sejarah dan kontemporer yang sangat sulit. Benarkah bahwa selama ini Palestina bukanlah sebuah negara? Ya, pernyataan tersebut dapat dianggap benar. Pada tingkat internasional, Palestina belum sepenuhnya diakui sebagai negara yang berdaulat. Palestina memiliki status pengamat non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 2012. Meskipun Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO telah menyatakan kemerdekaan Palestina pada tahun 1988 dan menerima pengakuan diplomatik dari sejumlah negara, termasuk sejumlah negara Arab dan sebagian besar negara berkembang, banyak juga negara maju termasuk Amerika Serikat dan
Beberapa negara Eropa belum secara resmi mereka mengakui Palestina sebagai negara yang merdeka. Pada bulan November 2012, Majelis Umum PBB memberikan status pengamat non-anggota kepada Palestina. Meskipun ini mencerminkan dukungan internasional yang lebih besar bagi aspirasi kemerdekaan Palestina, keanggotaan penuh sebagai negara anggota PBB masih menjadi subjek perundingan dan perdebatan. Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina terus berlangsung dan status politik serta teritorial wilayah ini masih merupakan masalah yang sangat kompleks dan kontroversial dalam konteks hubungan internasional. Situasinya akan sangat dapat berubah dan penting untuk tetap mengikuti perkembangan terkini untuk mendapatkan pemahaman yang paling akurat. Nah, lalu bagaimana seharusnya kita menelaah masalah konflik antara Israel dan Palestina ini? Jadi menelaah masalah konflik antara Israel dan Palestina ini memerlukan pendekatan yang teliti dan berimbang. Kalau menurut saya begitu, Kak. Karena mengingat kerumitan sejarah dan geopolitik di wilayah tersebut. Ya barangkali dalam hal ini kita harus memahami sejarah. Jadi pelajari sejarah konflik dari perspektif kedua belah pihak, termasuk pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan eksodus Palestina yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut. Kemudian pahami konteks sejarah, termasuk peristiwa-peristiwa kunci seperti Perang 6 Hari 1967, Intifada pertama dan kedua, serta perundingan perdamaian yang telah terjadi. Kemudian pertimbangkan perspektif multisisi. Jadi kita harus menghindari pandangan yang terlalu bersifat satu arah dan pertimbangkan berbagai perspektif. Pertimbangkan pandangan dari pihak Israel, Palestina, dan juga komunitas internasional. Jadi dengan mendengarkan berbagai perspektif, ya kita dapat menghindari kecenderungan bias yang dapat muncul dari sumber informasi yang sangat terbatas. Kemudian kita juga bisa menganalisis faktor ekonomi dan sosial. Jadi pertimbangkan faktor ekonomi dan sosial yang mempengaruhi konflik, seperti masalah pengungsi, kemudian pembangunan pemukiman dan ketidaksetaraan ekonomi. Tinjau dampak konflik terhadap kehidupan sehari-hari penduduk di kedua sisi. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ketahui peran pihak ketiga. Kita harus memahami peran aktor internasional dan regional dalam konflik, termasuk dukungan politik dan militer yang diterima oleh masing-masing pihak. Perhatikan juga upaya perdamaian dan mediasi yang telah dilakukan oleh pihak ketiga. Kemudian pertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia. Tinjau apa tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak melanggar hukum internasional atau hak asasi manusia. Pertimbangkan resolusi dan keputusan internasional terkait konflik. Kemudian diskusi terbuka dan dialog. Fasilitasi dialog terbuka dan bermakna dengan orang-orang yang memiliki pandangan berbeda. Berikan dukungan ruang untuk dialog antara komunitas internasional, kelompok masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk mencari pemahaman secara bersama-sama. Kemudian pemahaman dinamika saat ini. Pahami dinamika politik, sosial, dan ekonomi saat ini yang mempengaruhi konflik. Perhatikan perkembangan terkini dan upaya perdamaian yang tengah berlangsung. Berempati dan menghormati pengalaman pribadi. Menghormati pengalaman dan narasi pribadi dari individu yang terlibat atau terdampak oleh konflik. Berempati terhadap penderitaan dan kekhawatiran masyarakat di kedua sisi. Dengan pendekatan holistik dan pemahaman yang mendalam terhadap sejarah dan dinamika konflik, kita dapat berkontribusi pada diskusi yang lebih baik dan mencari solusi yang berkelanjutan bagi konflik antara Israel dan Palestina.